Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Di kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar terkait studi Islam dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas terkait apa sih itu studi Islam, bagaimana makna dan cakupannya serta urgensinya. Sampai nanti kita akan bahas terkait apa keilmuan apa yang ada dalam studi Islam itu. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kita saat ini, apa yang akan kita pelajari? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, apa itu studi Islam? Ya, kita perlu tahu studi Islam itu apa sebelum kita melakukan studi terkait keislaman. Yang kedua, apa urgensi dari studi Islam tersebut dan bagaimana keilmuan dari studi Islam. Dan kita masuk di apa itu studi Islam. Kita akan bahas studi Islam, jadi kita perlu mengetahui makna dari kalimat ini atau istilah ini studi Islam, baik dari etimologisnya maupun dari terminologisnya. Secara etimologis, studi berasal dari bahasa Inggris study atau studies, yang berarti the activity of learning or gaining knowledge. Aktivitas untuk belajar atau mendapatkan pengetahuan. Nah, inilah studi. Atau such activity as pursued by a particular person, atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam hal ini yaitu para ilmuwan. Nah, studi bisa juga berarti penelitian ilmiah, kajian, dan telaahan. Artinya bisa kita simpulkan bahwa studi ini adalah suatu riset atau penelitian ilmiah yang berdasarkan ilmu, keilmuan ilmiah atau kajian. Sehingga ketika seseorang ini mengkaji sesuatu, sebenarnya dia telah ataupun sedang melakukan studi. Nah, kalau Islam sendiri secara arti bahasanya memang diambil dari bahasa Arab salima, yang arti penyerahan diri. Namun dalam istilahnya Islam ini kita artikan sebagai suatu agama, suatu keyakinan di mana di situ ada ajaran-ajarannya, ada tuntunannya, ada tata tata caranya gitu ya, ada aturan-aturan tadi, yang itu semua kemudian menjadikan seorang yang mengimani Islam atau yang beragama Islam ini berlaku sesuai yang diatur dalam agama Islam itu sendiri. Nah, itu adalah arti etimologis dari studi dan dari kata Islam. Nah, sekarang kita terminologis. Studi Islam itu apa? Yaitu usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara dalam tentang seluk-beluk dan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik dari ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian studi Islam secara lengkap. Kita bisa melihat dalam materi ini bahwa studi memang harus dilakukan secara sadar dan sistematis gitu ya. Studi atau kajian, riset, penelitian itu memang nanti ada prosedur ilmiahnya yang akan dilakukan. Nah, prosedur ilmiah, riset, penelitian ini harus secara sistematis dan ilmiah, yang akan membahas apa? Membahas tentang Islam baik dari seluk-beluknya, ajaran-ajarannya, atau praktek peribadatannya, bahkan sejarah-sejarahnya. Itu semuanya dijadikan objek dalam studi Islam itu sendiri. Nah, kita masuk ke urgensi. Apa sih pentingnya studi Islam? Urgensi studi Islam. Nah, apa pentingnya studi Islam? Untuk saat ini, melakukan studi Islam dengan menggunakan berbagai macam pendekatan menjadi penting. Karena banyak di antara umat Islam di dunia ini yang memiliki
kecenderungan untuk mensakralkan pemikiran keagamaannya, atau dalam istilah Arabnya taktis al-afkar ad-din, sehingga kemudian mereka beranggapan pendapat kelompoknya lah yang paling benar, sementara kelompok lain disalahkan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ketika umat Islam memiliki pandangan ini, bahwa hanya kelompoknya lah yang Islam paling benar, Islam paling murni dan lain sebagainya, sehingga kelompok Islam lain di luar mereka adalah salah atau kafir mungkin. Nah, inilah yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan agama Islam itu sendiri. Maka pentingnya studi Islam dilakukan untuk sebenarnya memitigasi ini, ataupun untuk mengurangi, menghindari atau menghancurkan paham-paham ini, sehingga semua orang Islam nanti akan menganggap bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin dengan berbagai macam perbedaan. Nah, kemudian keilmuan studi Islam. Bagaimana sih kita mengilmui ataupun menjadikan studi Islam sebagai suatu disiplin ilmu? Maka nanti kita bisa fokus pada hal ini. Studi Islam di perguruan tinggi, ya, karena kita semua ada di perguruan tinggi, menjadi seorang akademisi atau intelektual, ya, maka kita akan fokus pada hal ini. Nah, studi Islam di perguruan tinggi adalah melakukan kajian terhadap Islam secara ilmiah. Karena ada orang di luar akademisi atau di luar perguruan tinggi, mereka tetap menggunakan studi Islam atau mengkaji Islam. Tapi ada yang ilmiah dan non-ilmiah. Tentunya kalau hal yang bersifat ilmiah, ini harus dilandasi dengan asas-asas ilmiah. Yang non-ilmiah, dia bisa berbagai macam teknik atau berbagai macam sumber. Artinya kalau dia memakai sumber yang non-ilmiah, tentunya studinya tidak bisa dilakukan sebagai studi ilmiah. Nah, inilah yang perlu dilakukan di perguruan tinggi. Studi Islam atau kajian Islam yang dilakukan di perguruan tinggi ini harus berbasis ilmiah, karena kita seorang akademisi atau intelektual. Nah, studi ini harus dilakukan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, ya, beberapa macam pendekatan. Sehingga semakin banyak pendekatan yang kita pakai, maka akan semakin universal hasil yang kita bagikan. Nah, bekerja dengan data yang mengandung makna-makna keagamaan dalam masyarakat atau komunitas, keluarga atau individu dengan menggunakan bantuan metodologi, dan perhatikan secara penuh apa yang dimaksudkan beragama dan agama. Ini beda, beragama dengan agama, tentunya berbeda. Agama bersifat benar, beragama belum tentu benar, karena hasil interpretasi dari masing-masing pemeluknya. Nah, dari hal-hal itu maka bisa kita simpulkan bahwa Islam tidak hanya dalam ajaran dan keyakinan, Islam itu tidak hanya sekedar agama sekarang, tapi juga merambah pada aspek sosial dan humaniora. Ya, di masyarakat kita seringkali sesuatu hal yang bersifat sosial ini tetap ada bau-bau keislamannya. Yang kedua, Islam dipahami secara dogmatis akan sulit membuka diri, ya, karena bersifat dogma dan beranggapan bahwa Islamnya yang paling benar. Nah, ini yang berbahaya itu. Yang ketiga, pentingnya menempatkan Islam dalam ranah akademik untuk mengkaji Islam dari sisi keilmuannya, sehingga semua hal dalam Islam ini itu diilmuni atau ada dasar ilmunya dalam agama Islam. Nah, hal ini akan menjadikan agama Islam sebagai agama yang sholih fi kulli zaman wa makan, akan selalu relevan dengan zaman, akan selalu berkesinambungan dengan perubahan zaman, sehingga mau sekarang atau yang akan datang, Islam akan tetap diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah kesimpulan dari perkuliahan kita pada kesempatan ini, bahwa pentingnya kita studi Islam karena kita seorang akademisi di perguruan tinggi, ya, kita bisa melihat Islam ini lebih ilmiah daripada orang-orang yang
tidak berada di perguruan tinggi. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Baik, demikian mungkin perkuliahan kita pada kesempatan ini. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah memberikan kebermanfaatan kepada kita dan memberikan pemahaman hak kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ketika mungkin ada pertanyaan bisa kontak saya secara langsung baik melalui email maupun melalui nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.